Selain untuk kebutuhan kandang sendiri, ini sekarang sudah menjadi tambahan income yang menurut saya lumayan banget. Ini bisa menjadi pendapatan sampingan para peternak. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Salam kenal, saya Bayu, saya pemilik 78 Farm Yogyakarta. Saya bergerak di bidang usaha ternak kambing, ternak domba, dan saat ini punya profesi baru yaitu petani rumput. Nah, alamat kami di Kelurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saya menjalani usaha ternak kambing domba kurang lebih sampai saat ini baru 8 tahun. Memang banyak lika-likunya ketika saya menseriusi usaha ini. Salah satu yang paling berat saya rasakan usaha ternak kambing domba itu adalah pakan. Nah, pakan ini kalau di usaha ternak kambing domba memang komposisinya sekitar 70% dari keseluruhan biaya. Sebelumnya saya lebih banyak beli pakan, tapi ketika saya kalkulasikan ternyata ada sesuatu yang menarik untuk saya coba, yaitu saya harus swasembada pakan hijauan. Fungsinya untuk mencukupi kebutuhan ternak kambing domba di kandang saya. Salah satunya yang saya kembangkan rumputnya seperti yang di belakang ini, teman-teman. Ada 2 varian yang saya kembangkan besar-besaran. Ada rumput pakcong dan rumput gama umami. Saya rasakan memang sangat membantu untuk pemenuhan kebutuhan pakan di kandang karena ini tumbuhnya cepat, panennya banyak. Ketika saya mau swasembada pakan hijauan, itu tantangan terbesar waktu itu adalah lahan. Akhirnya saya mulai sewa lahan 500 meter, 1000 meter, dan saat ini kurang lebih ketika saya sudah serius menjadi petani rumput, itu kurang lebih sudah sekitar 9 hektar. Semuanya sewa, bukan lahan pribadi. Yang saya sewa adalah mayoritas lahan yang tidak produktif. Memang lahan yang sudah lama tidak diolah atau lahan yang awalnya itu hanya ilalang, kemudian saya olah, saya pupuk, irigasinya saya atur ulang supaya bagus irigasinya, kemudian saya mulai tanami rumput pakcong dan rumput gama umami. Di sisi lain adalah rumput pakcong dan gama umami ini selain untuk kebutuhan kandang sendiri, ini sekarang sudah menjadi tambahan income yang menurut saya lumayan banget. Ini bisa menjadi pendapatan sampingan para peternak. Jadi dengan sewa lahan pun masih untung. Apalagi kalau kita memanfaatkan lahan sendiri, misalnya teman-teman punya lahan sendiri kemudian ditanami rumput ini untuk kebutuhan ternak sendiri atau bahkan untuk dijual, itu pasti lebih untung. Saya yang sewa saja untung kok, apalagi yang teman-teman kalau punya lahan sendiri kemudian ditanami, itu pasti lebih untung. Kenapa kok saya milihnya 2 jenis rumput ini? Karena mereka memang pertumbuhannya cepat, mereka mudah beradaptasi di berbagai kondisi lahan, yang tentu saja memang awalnya sudah kita setting ya, sudah kita setting untuk subur, dan mereka perawatannya pun mudah sekali, hasil panenannya banyak. Apabila teman-teman mau budidaya rumput pakcong dan rumput gama umami ini, langkah-langkah yang harus disiapkan adalah harus dipupuk dasar. Pupuk dasar yang paling bagus menurut saya adalah pakai kompos dan nanti bisa dicampur dengan kohe. Kohe itu kotoran hewan. Kalau sudah dipupuk, pastikan irigasinya baik. Jadi irigasinya ini nanti akan sangat menentukan ketika musim kemarau itu untuk irigasinya pengairan, dan ketika musim penghujan itu untuk memastikan bahwa airnya akan tuntas. Jadi karakter rumput-rumput budidaya seperti ini, dia tidak mau tergenang air dan tidak mau terlalu kering tanahnya. Jadi harus agak-agak basah. Jadi basahnya bukan basah yang menggenang ya. Yang ditanam dari rumput budidaya ini adalah stek batangnya. Terus kita tancapkan ke tanah. Jarak tanamnya bisa 30-30 atau 40 x 40 cm. Satu titik tanam bisa 1, bisa 2, bisa 3. Silahkan saja.
Kalau sudah tumbuh sekitar 10-15 cm, silahkan dipupuk lanjutan. Kalau yang alamiah biasanya saya pakai urin dari kotoran kambing domba. Kemudian saya semprotkan ke tanamannya. Ini nanti akan sangat membantu pertumbuhan dari rumputnya. Untuk panen pertama adalah 2 bulan. Panen berikutnya 1,5 bulan itu wajib dipanen karena umur 1,5 bulan itu umur puncak kandungan nutrisinya. Panen pertama harus 2 bulan karena si bibit awal itu harus menumbuhkan akar dahulu. Seperti yang di belakang saya ini umur 1 bulan. Ini umur 1 bulan. Ini tingginya kurang lebih juga sudah 2 meteran. Nah, ini nanti begitu dipanen, panennya mepet ke tanah, itu harus langsung dipupuk. Jadi mupuknya bisa 2-3 hari sesudah panen itu harus langsung dipupuk. Pupuknya pakai apa? Ya pakai kompos-kompos tadi. Jadi kita dengan budidaya rumput ini kita bisa sangat menghemat dalam perawatan bulanannya. Kalau mau hasilnya baik, panen 25-30 kilo per meter persegi, maka tidak boleh telat untuk mupuk. Begitu telat mupuk, maka hasil panennya akan kurang maksimal. Sesudah dipanen, rumput ini harus dilayukan dulu, kurang lebih minimal 6 jam. Tujuannya untuk mengurangi kadar airnya. Ketika sudah dikurangi kadar airnya, maka kemungkinan untuk kembung kepada ternak ini akan lebih kecil. Ketika sudah 6 jam, rumput ini harus dicacah. Cacahannya nanti bisa manual pakai sabit, pakai parang, ataupun pakai mesin pencacah rumput, atau biasanya disebut mesin chopper. Cacahannya kurang lebih, kalau untuk kambing domba panjangnya 1-2 cm, kalau untuk sapi bisa 3-5 cm. Jadi sampai batang-batangnya pun itu nanti akan dimakan oleh ternak. Karena kalau lahannya subur, maka batangnya akan besar, akan cenderung manis dan empuk. Sedangkan daunnya pun akan lebar-lebar, warnanya akan hijau gelap, dan itu sangat disukai oleh kambing maupun domba. Untuk hama atau yang mengganggu tanaman rumput budidaya ini, selama saya menekuni, menseriusi menjadi petani rumput, itu kendalanya hanya ketika musim penghujan, airnya terlalu banyak. Ini masalahnya balik ke sistem irigasinya, atau ada angin yang besar. Angin yang besar nanti dia akan roboh pun tidak mati. Ketika di musim kemarau, ini masalah utamanya ada di air. Jadi pastikan lahan yang untuk nanam rumput ini bisa terakses oleh air. Kalau untuk hama-hama yang lain, tikus segala macam nggak begitu mengganggu. Untuk biaya perawatannya jujur saja tidak terlalu mahal karena pupuknya ya kita ambilkan dari kandang. Jadi kita panen rumput, rumputnya kita bawa ke kandang untuk makan ternak, ternaknya nanti akan memproduksi kotoran. Kotorannya kita balikkan lagi ke lahan. Kotorannya mau langsung diaplikasikan boleh, atau mau difermentasi dulu itu lebih bagus. Untuk kambing domba, dengan diberikan pakan berupa rumput budidaya ini, maka dia kebutuhan pakannya akan tercukupi, kebutuhan basic, kebutuhan dasarnya dia akan tercukupi. Nah, memang tidak serta-merta cukup hanya diberikan pakan rumput pakcong ataupun rumput gama umami atau jenis rumput lainnya ya. Hanya saja ibarat manusia, kita makan nasi, lauk segala macam, ini nasinya. Artinya ketika nasinya cukup, kita tinggal mengupayakan untuk hadirnya lauk. Kalau nasinya tidak cukup saja, nanti pertumbuhan ternaknya pun juga akan kurang. Dengan nasi yang cukup bahkan berlebih, maka ternak kebutuhan dasar pakannya sudah tercukupi. Jadi rumput pakcong dan rumput gama umami ini bagi kami sangat-sangat membantu, dan ini bisa menjadi solusi bagi peternak-peternak lain. Teman-teman mungkin yang beternak, entah itu kambing, domba, atau sapi, silahkan menanam jenis rumput budidaya karena itu memang akan sangat membantu aktivitas para peternak.
Untuk pemasarannya paling mudah adalah suplai kepada teman-teman peternak, karena tidak semua peternak mempunyai ketertarikan untuk nanam pakan. Misalnya sibuk di pekerjaan utama, atau nggak punya lahan, atau cari lahan sewa nggak dapat-dapat. Akhirnya mereka tetap butuh pakan, dan itulah kesempatan kita untuk suplai kepada mereka. Saya yakin tidak akan semua peternak menjalankan program swasembada pakan hijauan kok, karena kendalanya memang tiap-tiap peternak berbeda. Nah, ini kesempatan untuk kita para petani rumput untuk mendapatkan income tambahan dengan suplai pakan hijauan kepada mereka. Baik teman-teman semuanya, apabila teman-teman mau lebih detail lagi mengetahui informasi mengenai tanaman rumput budidaya pakcong dan gama umami ini, silahkan teman-teman sesudah menyaksikan video ini sampai selesai bisa berkunjung ke channel kami di channel 78 Farm Yogyakarta. Kami ada banyak video mengenai tutorial penanamannya, perawatannya, panen, bahkan pengolahannya menjadi pakan simpan, yaitu nanti wujudnya silase ataupun fermentasi dari bahan bakunya rumput pakcong dan rumput gama umami. Atau kalau mau menghubungi saya melalui WA bisa di nomor 0812 2838 0678. Nanti dengan saya langsung, Bayu 78 Farm Yogyakarta. Terima kasih teman-teman semua sudah berkenan menyaksikan video ini. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube Cap Capung, karena di channel YouTube ini menampilkan banyak usaha-usaha yang sangat menginspirasi dengan tujuan supaya kita semua bisa semakin bahagia, makmur, dan Indonesia semakin jaya.